kembali di materi. Pada ini saya akan memaparkan pembahasan mensosialisasikan dan memaparkan kebinekaan global atau kebinekaan Indonesia. Pada topik yang kedua adalah negeri penuh harmoni. Tapi sebelum kita mulai itu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan yang bertugas memimpin. Nanti siapa? Silakan. Ayo ya. Yang lain silakan berdiri. Kita nyanyi bersama Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri dan dipandu Ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan kembali. Kita mengucapkan Pancasila yang itu dari kursi yang kursi. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih mulai kita mulai kegiatan sosialisasi kebijakan dan ini. Nah, capaian pembelajaran yang memahami kebinekaan Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita mulai dari diri. Di sini ada pertanyaan tematik. Nanti silakan kalau bisa jawab, ya. Yang bisa langsung jawab.
Keragaman apa yang kamu temui di lingkungan keluarga atau pertemananmu? Keragaman itu apa? Di antara temanmu, di antara keluargamu kan tidak sama kan? Nanti ada itu. Keragaman apa yang berbeda itu? Yang kamu temui? Nah, ya. Jadi apa lagi? Ras, susu, budaya, gitu ya. Iya kan? Itu masuk keragaman yang kita temui di lingkungan keluarga ya. Yang terkecil ada di lingkungan keluarga, nanti ada berbeda ya. Mungkin suaranya berbeda, karakternya berbeda, itu pasti tidak sama. Itu di lingkungan keluarga, itu masuk keragaman. Kemudian yang kedua, menurutmu, apakah keragaman itu merupakan kekuatan keragaman? Tidak. Jadi kekuatan itu keragaman itu juga menimbulkan apa? Kita makin bersatu karena menyatukan perbedaan itu tercermin dalam tadi apa? Pancasila. Jadi yang jelas apa? Tidak merupakan ancaman kan ya? Nah, kita mencoba aktivitas. Nah, ini ada panduan permainan di bawah, tapi beserta tapi nanti menjadi dua kelompok. Satu kelompok berada di ruangan. Jadi nanti bagi jadi dua kelompok, satu kelompok berada di ruangan dan satu kelompok diajak untuk keluar ruangan. Kelompok yang di dalam ruangan adalah suku lili. Suku lili berada di dalam dengan memberikan petunjuk tentang sifat dan karakter, memberikan petunjuk tentang sifat dan karakter suku lili. Kemudian kelompok yang di luar sekitar bawah sini, ini sana itu boleh. Ini kelompok. Suku bawah berada di ruangan, nanti memberikan petunjuk tentang sifat dan karakter sana. Baik di dalam, di luar, ini memberikan petunjuk tentang karakter dan sifat itu. Masing-masing mengalami sifat karakter, masing-masing belajar sungguh bahwa masuk di ruangan dan berikan dengan sendiri. Ini permainannya. Nah, ini ya, kita bermain dunia suku. Ada suku Musi, suku Bogo, suku Songgo, suku Kopi, kita mulai. Kita lihat dulu aturan permainannya ya. Suku Musi itu bisa berbicara bahasa Inggris, tapi benci kelompok
Gupi. Benci dalam kelompok Gupi. Jadi tidak bisa berpergian ke suku Gupi karena benci tadi ya. Itu suku Musi. Dan suku Musi punya banyak uang, punya banyak uang. Modal awalnya 1 papan 3 juta uang. Pet, ya, pet. Jadi itu Pak. Kita lihat suku Bobo. Suku Bobo tidak bisa berbicara dengan mulut karena dia pakai apa? Ya. Masker. Ya, pakai masker. Tidak bisa bicara karena mulutnya ditutup pakai masker. Dan tukang kayu yang hebat, ya, dia seorang tukang di suku musik banyak tukang kayu yang hebat. Kemudian suku musik suku Bobo juga tidak boleh masuk ke wilayah Sombong, dilarang masuk ke wilayah Sombong. Modal awalnya adalah 4 papan 1 juta, 4 papan 1 juta. Kemudian suku Sombong, kita lihat aturannya. Sombong ini bisa bicara dengan apapun ya, bisa bicara dengan tiga suku. Hanya menguasai bahasa. Kemudian pedagang, dia seorang di suku Sombong banyak yang tidak pedagang profesinya. Tetapi dilarang masuk ke suku Bobo. Kemudian modal awalnya 1 keping uang, 1 karung beras, dan 1 juta uang beras. Kemudian suku Gupi. Suku Gupi ini hanya bisa bahasa daerah, hanya bisa bahasa daerah, tidak bisa bahasa lain. Kemudian mayoritas adalah petani. Dia hanya bisa menjual beras. Soal nomor 1A. Kita tukar barang, misalnya kita mau beli beras ini. Ya, benar. Bicara bahasa Inggris. Ini hanya daerah, berarti tidak bisa karena dia nggak mungkin bahasa Inggris. Berarti tidak bisa dilakukan. Dan suku Bobo tidak bisa berbicara. Lihat, apakah ini bisa? Ya, aturannya. Dia bisa bahasa Inggris. Tapi ini kalau bisa. Dan ini tidak bisa bicara dengan mulut. Tapi bahasa Inggris. Juga tidak bisa dibaca. Jadi kalau tidak bisa. Dan saya Sombong. Bagaimana yang jadi makan? Sombong bisa bicara apapun, bisa banyak bicara dengan bahasa berbagai macam. Dan mereka berdagang. Tapi misalnya kalau kita mau beli papan sini, juga tidak bisa. Karena Sombong dilarang masuk ke suku Bobo. Jadi kalau dia tukar beras, tapi karena ini dilarang Sombong,
Sementara suku Bobo juga tidak bisa bertransaksi. Ya, suku Bobo ini hanya bisa beribadah daerah. Ya, pada intinya game ini sulit dilakukan karena masing-masing apa? Masing-masing mempunyai apa? Egoisnya egoisnya masing-masing. Ya, peraturan yang tidak bisa dimasuki ke wilayah tersebut. Jadi simbol game ini adalah tidak bisa dilakukan transaksi apapun itu tidak bisa dilakukan karena masing-masing suku itu mempunyai keegoisannya masing-masing, tidak bisa bersatu, tidak bisa bersatu, jadi kesulitan ya pedagang mau bertransaksi di situ tidak akan bisa karena tadi beberapa peraturan yang diterapkan masing-masing suku dan itu tidak bisa dilakukan secara bersatu. Itu istilahnya itu. Baik, karena kimia tidak bisa dilakukan transaksi yang menjadi kesimpulannya ini tadi ya, karena masing-masing suku mempunyai keegoisan yang masing-masing tidak bisa satu. Jadi transaksi apapun tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang masuk ke tahapan refleksi. Tapi ini bisa coba dulu ya. Ini sudah refleksi ya. Catatan refleksi Kim tadi ya. Refleksi Kim tadi. Mengapa beberapa suku sulit mencapai tujuannya? Ketika apa? Kira apa tadi? Dari Kim tadi. Karena iya boleh. Ya itu mempunyai keegoisan, punya aturannya masing-masing. Jadi tidak mungkin mencapai tujuannya. Dan apa saja yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan tersebut? Apa kendalanya? Ya aturan, mungkin aturannya juga beda ya. Ada yang bisa berbagai macam bahasa, ada yang tidak bisa bicara, ada yang mengerti bisa hanya bahasa daerah. Maka itu yang menjadi kendalanya ya, karena kendalanya tidak bisa menyatukan visi dan misinya ya. Dan yang ketiga, agar mudah mencapai tujuan aturan, manakah yang harus dirubah atau dihilangkan? Jadi apa? Supaya suku Sombo bisa pergi ke suku Bobo, suku Budi ke suku Musi. Kira apa yang bisa dirubah supaya bisa mencapai tujuan masing-masing? Dari semua, kira apa? Yang dirubah adalah apa? Aturan tadi karena dia masing-masing terpaku terhadap aturan memahami apa yang saya makan itu tidak bisa mencapai tujuan. Supaya capai tujuannya apa? Harus bersatu, menyamakan pandangan masing-masing supaya bisa bertransaksi. Nah itu refleksi dari game tadi ya. Nah sekarang kita masuk tahapan yang tiga konsep. Makna toleransi tadi ya. Ini pentingnya makna toleransi, intoleransi dan radikalisme. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya. Tadi yang menjadi adalah apa? Keragaman budaya karena masing-masing mempunyai etnis masing-masing
ya. Tidak ada saling membut mati, tidak ada toleran masih dapat masing-masing suku tadi tidak bisa tidak ada tujuan tidak bisa masuk ke sukunya orang lain karena bisa karena salah satunya ada di sini ya tidak adanya apa toleransi saling menghargai ya. Kemudian intoleransi adalah tindak kekerasan ya tindak kekerasan atas dasar diskriminasi atas dasar apa perbedaan terhadap suku. Perbedaan boleh tetapi jangan sampai terjadi apa tindak kekerasan itu namanya intoleransi. Jika antar agama, antar ras dan golongan itu menjadi salah yang merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada sara yang mengakibatkan pencabutan atau pengulangan pengakuan atau perolehan atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Itu ada dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2015. Dan apa itu radikalisme? Apa itu radikalisme? Yaitu apa? Sikap atau tindakan yang menentang salah satu dari 4 pilar ya. Makanya 4 pilar negara itu penting ya. Satunya ada itu ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan bagian dari 4 pilar. 4 pilar. Dalam surat terdapat dalam dituangkan dalam SKP surat bersama antar kementerian dan pihak tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN. Konsep kedua adalah beragam praktik toleransi di berbagai pelosok negeri. Beragam praktik toleransi di berbagai pelosok negeri. Misalnya toleransi di sekolah, misalnya ada yang Kristen dia bantu misalnya ya ini hanya contoh saja. Contoh dari toleransi di sekolah. Misalnya ada siswa kalau Kristen, ya dia Bandung berapa seminar ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Kemudian yang diberi nama ada Breaking Down the Walls. Ini untuk membangun jembatan pemahaman dan menunjukkan perlindungan tembok prasangka. Dan contoh yang kedua adalah toleransi di pesantren untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain dalam satu kamar tempatkan para santri yang berasal dari berbagai daerah baik Jawa Timur, Jawa maupun di luar Jawa. Oke, aku nanya.
Oke, nomor satu. Satu yang pertama, apa yang dilakukan? Studio yang dilakukan misalnya, maka silakan tulis 2x tambah 9 sama dengan 40. Yang dipakai adalah studio yang dilakukan sama besar. 2x tambah 6 sama dengan 4. Ya, ini posisi kita lihat seperti maka 2x sama Dan ketiga adalah tantangan toleransi yang tinggi. Yang keempat adalah hebat jadi moderat. Apa itu moderat beragama? Moderat beragama adalah berarti cara beragama jalan tengah. Sesuatu pengertian moderasi tadi. Samakah moderasi agama dengan moderasi agama? Tidak sama, tidak berbeda.
konsep adalah profil pelajar Pancasila karena indikator ya iman, takwa, gerakan mulia, mandiri dan berpikir kritis, kreatif, persaudaraan dan berkeadilan itu profil Pancasila. Nah, yang kedua adalah aplikasi kedua adalah batik nomor 1 bangsa, kekayaan budaya Indonesia dan budaya dari bangsa, seni, tradisi, tetap juga dalam fashion. Maksud ini batik ya. Dapat ada batik apa saja tuh? Parang, bilang lagi, ikan, ikan mendung, ya, jenis batik itu ya. Ada apa lagi? Korupsi, ada apa lagi? Awong, ada apa lagi? Itu lupa. Itu merupakan apa? Nomor 1 bang, bangsa, keragaman, budaya, seni juga batik juga perawan keragaman budaya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya bisa menyampaikan sosialisasi kebinekaan Indonesia dengan baik ya. Sekali lagi terima kasih Pak dan waktunya. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Salam.